Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran fisika. Hari ini kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang hukum Pascal. Nah, kita ke sejarahnya dulu ya. Tanya dulu, hukum Pascal itu diambil dari orang yang melakukan eksperimen namanya Blaise Pascal, melakukan percobaan tentang air yang menyatakan katanya air keluar lebih deras dan lebih jauh lewat lubang pada wadah yang permukaan atasnya terbuka dibanding wadah dengan permukaan atasnya tertutup. Hal ini dikenal dengan prinsip Pascal. Nah, ini disebabkan katanya tekanan air yang lebih besar pada wadah yang terbuka. Nah, kita singkat, katanya, Blaise Pascal mengatakan tekanan yang ditimbulkan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan secara merata ke segala arah. Nah, pertama, Ibu pengen tanya dulu ke kalian. Pernah nggak sih kalian menekan kantong plastik, nih, tapi sudah diisi air ya, kemudian dilubangi, lalu kalian remas. Kenapa sih air bisa memancar keluar? Ayo, untuk menjawabnya, kita lihat dulu ya video berikut ini. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari video yang tadi kalian lihat? Percobaan balon diisi cuka dan soda kue ya. Ingat, ketika cuka dan soda kue bersatu, maka dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, ingat yang tadi kata Pascal, katanya dalam fluida, berarti gas juga kan? Fluida itu zat yang mengalir, berarti gas juga fluida. Gas itu akan diteruskan ke segala arah dalam ruangan tertutup. Nah, ketika diisi, si soda kuenya 3 sendok, 5 sendok, dan 7 sendok, terlihat yang 7 sendok itu lebih besar. Ya, maka ini menghasilkan karbon dioksida yang lebih besar. Otomatis, nih, gas yang dihasilkan lebih besar, tekanannya juga akan lebih besar. Nah, pertanyaan Ibu yang tadi, kenapa ketika kita meremas suatu plastik yang diisi air, air memancar ke segala arah dengan sama kuat? Ternyata dia ada tekanan. Nah, pertama, alasannya jika sebuah kantong plastik atau balon yang berisi air dilubangi dengan jarum di beberapa tempat, airnya akan memancar keluar. Yang kedua, pancaran tersebut akan semakin kuat jika bagian atas balon ditekan. Yang tadi ya, atau diremas. Atau diberi tekanan oleh jarum suntik. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan tersebut diteruskan ke segala arah dalam air. Air menyembur dari setiap lubang balon dengan jarak yang sama. Semakin kuat balon ditekan, otomatis semakin cepat semburan airnya. Semakin kuat kita meremas tadi plastik yang diisi air tadi, maka semakin cepat aliran airnya.
Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa tekanan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, kita bisa simpulkan hukum Pascal itu adalah hukum yang berbicara tentang tekanan fluida pada ruang tertutup. Hukum Pascal menyatakan tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Atau tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup diteruskan tanpa berkurang ke setiap titik dalam fluida atau ke dinding bejananya. Nah, ini cara kerja beberapa alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal. Ada dongkrak hidrolik, mesin hidrolik mengangkat mobil, dan rem hidrolik. Nah, anak-anak, kita lihat dulu ya video ketika kita akan mencuci mobil di suatu tempat pencucian mobil. Kita gunakan pompa hidrolik ya. Kita lihat dulu videonya. Nah, dari video tadi, bagaimana sih mesin pengangkat mobil bisa mengangkat mobil padahal gayanya kecil ya? Kita hanya menekan tombol, tapi si mobil bisa terangkat ke atas. Itu gimana cara kerjanya? Akhirnya aku tahu. Bagaimana mesin pengangkat mobil bisa mengangkat mobil? Padahal gaya yang diberikan tidak terlalu besar. Mesin pengangkat mobil terdiri dari dua tabung berhubungan dengan diameter berbeda yang diisi cairan. Gaya tekan pada pengisap pertama digantikan oleh udara. Ketika alat ini dioperasikan, udara bertekanan tinggi dialirkan ke reservoir. Tekanan tersebut diteruskan oleh zat cair ke penghisap kedua, sehingga diperoleh gaya angkat yang sangat besar yang dapat mengangkat mobil bahkan sampai ketinggian 1,5 meter. Sampai jumpa.
Nah, dari penjelasan video tadi, nih, pada mesin pengangkat mobil, perbandingan antara luas penampang kedua penghisap itu sangat besar kan? Yang satu dibuat kecil, yang satu dibuat besar. Akibatnya apa? Gaya angkat yang dihasilkan pada pipa itu berpenampang besar dapat digunakan untuk mengangkat mobil. Prinsipnya sama dengan dongkrak hidrolik. Nah, ini akibat dari perbedaan luas penampang penghisap yang digunakan. Sama dengan yang di dongkrak hidrolik. Pada dongkrak hidrolik, pada penghisap kecil diberi gaya tekan. Gaya tersebut akan diteruskan oleh minyak yang terdapat di dalam pompa. Akibatnya, berdasarkan hukum Pascal, minyak dalam hidrolik akan menghasilkan gaya angkat pada penghisap yang besar. Nah, sama dengan pada rem hidrolik. Ketika kita menekan pedal, gaya yang kita berikan pada pedal akan diteruskan ke silinder utama yang berisi minyak rem. Selanjutnya, minyak rem tersebut akan menekan bantal rem yang dihubungkan pada sebuah piringan logam sehingga timbul gesekan antara bantalan rem dengan piringan logam. Nah, gaya gesek inilah yang akhirnya akan menghentikan putaran roda. Nah, rumus matematisnya ini kan yang tadi. Tekanannya sama, berarti F1 per A1 itu akan sama dengan F2 per A2. Kita bisa tulis F1 itu berarti F2 kali A1 per A2-nya. Ya. Atau, nih, karena tekanan di sini sama, ya kan? Tekanan di penampang 1 dengan penampang 2 itu sama. Penampang 1, tekanannya F1 per A1. Penampang 2, tekanannya F2 per A2. Nah, berarti bisa kita tukar ya. Ini turun ke sini. Berarti F2 per F1 sama dengan A1 per A2. Nah, ketika si A-nya yang bicarakan ada diameternya, boleh kita pakai luas yang diameter. Pi kuadrat kan diameternya. Nah, jika diketahui diameternya. Nah, anak-anak, kita ke contoh soalnya ya, tentang hukum Pascal. Nih, pompa hidrolik memiliki luas penampang kecil 10 cm persegi. Gayanya 10 Newton. Dapat digunakan untuk mengangkat mobil, katanya beratnya 10.000 Newton. Berapa luas penampang besarnya? Pakai tadi. Yang F1 per A1, ya kan? Sama dengan F2 per A2. Karena ditanyanya A2, otomatis nih F2, ya kan? Ini boleh pindah ke sini. Dikali A1 per F1. F2-nya 10.000, A-nya 10, F1-nya 10. Berarti 10.000 cm persegi atau 1 meter persegi. Boleh juga kalian langsung masukkan, ini pakai kali silang. F1-nya 10, A1-nya 10, F2-nya ini 10.000. A2-nya nanti kali silang, dapat hasilnya akan sama 10.000 cm persegi atau 1 meter persegi. Yang kedua, tabung 1 berpenampang 25 cm persegi diberi gaya 750 Newton. Berapa berat beban dapat diangkat jika tabung 2-nya punya luas penampangnya 150 cm persegi? Kita lihat. F1-nya 750, A1-nya 25, A2-nya 150. Ditanya F2. Yang tadi kan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya 750, A1-nya 25. F2-nya ditanya, A2-nya 150. Kali silang nanti dapat 4.500.
Nih, jika berat mobilnya, ingat, kalau luas penghisapnya dia berbentuk lingkaran, otomatis si A-nya kan jadi VR kuadrat ya. Karena V dengan V berarti kan coret, berarti boleh ditulisnya A1 per A2 itu sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Kalau si penghisapnya bentuknya lingkaran. Contohnya, nih, jika berat mobil tersebut adalah 400 ini, jari-jari penghisap kirinya 5 cm dan penghisap kanannya 5 meter dan 20 meter, berapa gayanya yang diberikan agar mobil bisa terangkat? F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Berarti F1 itu A1 kali F2 per A2 ya. Nah, F1 berarti A-nya kan tadi VR kuadrat kan, kali F2-nya 4. Karena masanya 400, otomatis F-nya kan M kali G, jadi 4000. Per VR2 kan, nanti dimasukin R-nya. R yang pertama 5, R yang kedua 20. Dapatlah nanti hasilnya F-nya 250. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.